Halo semua, saya Hedi. Nah, ketika saya menganalisa suatu emiten, saya menggunakan banyak sekali indikator yang bisa dibagi menjadi dua jenis, yakni indikator relatif dan indikator absolut. Indikator relatif tersebut adalah indikator yang hanya sebagai bahan pertimbangan, bukanlah hal yang mutlak bagi saya. Saya tidak memiliki nilai tertentu yang harus saya patuhi pada indikator relatif ini. Contohnya saja adalah valuasi, PE rasio, dan PBV. Meskipun saya selalu mengatakan bahwa emiten under value adalah ketika PE rasio dikali PBV-nya di bawah 22,5, akan tapi sebenarnya saya tidak terlalu sering berpatok pada kriteria tersebut. Saya tidak membuang suatu emiten semata-mata karena PE rasio dikali PBV-nya di atas 22,5. Ada berbagai indikator lain yang menarik bagi saya. Nah, untuk indikator absolut ini adalah indikator yang mutlak harus saya penuhi. Apabila tidak memenuhi kriteria saya, maka saya langsung mengeliminasi emiten tersebut dari daftar pantau saya. Ada 3 indikator yang biasa saya gunakan. Sebenarnya ada 4. Yang satunya lagi adalah right issue. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, saya tidak pernah menemukan emiten yang bagus yang sering melakukan right issue. Kebanyakan emiten yang sering melakukan right issue, bahkan hingga setahun sekali, memiliki fundamental yang kurang menarik bagi saya. Jadi saya tidak menganggap right issue tersebut sebagai indikator absolut lagi, melainkan indikator relatif. Nah, berikut adalah ketiga indikator absolut tersebut. Yang pertama adalah rasio kepemilikan publik. Rasio kepemilikan publik adalah berapa persen saham yang bisa diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Anda bisa melihatnya di catatan atas laporan keuangan di bagian modal saham. Biasanya akan tertulis jumlah lembar saham yang dimiliki oleh masyarakat. Kriteria mutlaknya adalah 7,5%. Jika suatu emiten memiliki rasio kepemilikan publik di bawah 7,5%, maka saya langsung menghindarinya, sebagus apapun emiten tersebut. Kenapa harus 7,5%? Karena dalam Bursa Efek Indonesia terdapat peraturan yang mengharuskan setiap emiten untuk memiliki rasio kepemilikan publik di atas 7,5%. Jika di bawah tersebut, maka sanksinya adalah suspensi. Terdapat beberapa emiten yang mengalami suspensi karena tidak mampu memenuhi rasio kepemilikan publik tersebut. Jadi hal tersebut selalu saya perhatikan. Baik, yang kedua yaitu dividend yield. Saya selalu mematok dividend yield minimal 3% per tahun. Bahkan emiten yang memiliki kinerja yang sangat bagus, akan tapi dividend yieldnya di bawah 3%, bahkan hanya 2,99% saja, saya lebih baik menunggu emiten tersebut harga sahamnya turun sedikit lagi hingga dividend yieldnya mencapai 3%. Banyak sekali emiten-emiten blue chip yang dikenal banyak orang yang tidak saya miliki hanya karena dividend yieldnya di bawah 3%. Nah, mengapa harus 3%? Selain karena emiten yang memiliki dividend yield di bawah 3% tersebut kebanyakan merupakan emiten over value, dividend yield sebesar 3% tersebut bisa memberikan rasa aman bagi saya ketika memegang saham tersebut. Jika misalnya harga saham emiten tersebut jatuh lebih dalam lagi, saya tidak perlu khawatir karena saya masih bisa mendapatkan pendapatan pasif dari dividen tersebut, yang tentu menjadi semakin tinggi karena harga sahamnya semakin murah, dan juga sangat memudahkan saya ketika melakukan diversifikasi. Karena ketika saya menetapkan batas minimal dividen yield sebesar 3%, maka sudah pasti total dividen yang saya terima setiap tahunnya di atas 3%, kecuali jika terjadi hal-hal yang sangat luar biasa dalam ekonomi. Pada video sebelumnya, saya pernah menghitung berapa dividen yang akan saya terima dan saya bandingkan dengan nilai beli emiten-emiten dalam portofolio saya tersebut, maka dividen yieldnya cukup tinggi. Itu baru hanya dividen saja, belum lagi keuntungan dari capital gain. Dan juga yang terpenting dari dividen yield tersebut adalah keberlanjutannya. Yang sampai kita menemukan emiten dengan dividen yield di atas 3% atau bahkan jauh lebih tinggi dari itu,
Akan tapi dividen tersebut hanya terjadi 1 kali, dan sebelum-sebelumnya belum ada histori pembagian dividen di atas 3%, kecuali karena emiten tersebut mengalami koreksi yang sangat dalam. Hal tersebut sangat berisiko di tahun-tahun berikutnya dividen yang diterima tidak seperti dividen yield pada tahun ini. Dan yang ketiga yaitu rasio liabilitas jangka panjang berbanding dengan ekuitasnya. Patokannya yang mutlak adalah 50%. Setiap emiten yang saya analisa haruslah memiliki rasio liabilitas jangka panjang berbanding dengan ekuitasnya di bawah 50%. Di atas itu saya langsung tidak tertarik, sebagus apapun emiten tersebut. Dan juga sejauh ini saya tidak pernah menemukannya dimanapun, sehingga kita harus menghitungnya secara manual dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan tersebut. Terkadang dari data di aplikasi penyedia data keuangan yang rata-rata hanya menampilkan debt to equity ratio-nya, kemudian cash ratio, quick ratio, dan current ratio-nya, saya sering melihat suatu emiten yang dari keempat rasio tersebut sangatlah bagus. Entah itu debt equity ratio-nya di bawah 100%, sementara itu cash ratio-nya lumayan tinggi dengan quick ratio dan current ratio di atas 100%. Akan tapi setelah kita telisik lebih dalam, ternyata emiten ini bukan berarti memiliki hutang yang kecil, karena hutang-hutangnya sebagian besar berasal dari hutang jangka panjangnya. Dan hal tersebut tidak bisa ditampilkan oleh karena penghitungan cash ratio, quick ratio, dan current ratio-nya hanya menggunakan liabilitas jangka pendek. Saya banyak sekali menemukan emiten dengan rasio liabilitas jangka panjang berbanding dengan ekuitasnya di atas 50% yang mengalami suspensi. Karena ketika liabilitas jangka panjang tersebut di atas 50% dari ekuitasnya, maka sangat berisiko mengalami gagal bayar, terutama hutang-hutang jangka panjang dan obligasi jangka panjangnya. Salah satu penyebab utama emiten disuspensi adalah tidak mampu membayar hutang jangka panjangnya. Dan ketika saya menemukan rasio tersebut di atas 50%, saya langsung mengabaikannya. Tidak perlu melihat lagi apa saja komposisi liabilitas jangka panjangnya tersebut. Entah itu tinggi karena liabilitas imbalan kerja jangka panjangnya ataupun karena liabilitas sewa jangka panjang, saya tetap menghindarinya. Dan beruntung saja, rasio ini menyelamatkan saya dari emiten yang baru-baru ini mengalami suspensi. Saya melihat emiten tersebut secara fundamental sangatlah bagus, valuasinya yang sangat under value, dan juga secara historis saya melihat rutin membagikan dividen dengan yield yang sangat menarik, apalagi harga sahamnya tengah berada dalam harga yang sangat terdiskon. Namun setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata emiten ini memiliki liabilitas jangka panjang lebih dari 50% dari ekuitasnya. Jadi saya langsung katakan tidak pada emiten tersebut. Dan benar saja, emiten tersebut akhir-akhir ini mengalami suspensi karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Baik, mungkin itu saja 3 indikator mutlak yang selalu saya perhatikan ketika saya melakukan analisa saham. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.